Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rianto, mahasiswa Universitas Duta Bangsa, Prodi S1 Sistem Informasi kelas 21C1 dengan NIM 2 10 10 93. Dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Indah Wahyu Utami, STMSI. Di video kali ini kami akan melakukan wawancara dengan kepada seorang pebisnis muda yang telah sukses, yang telah berhasil dalam bisnisnya, yang dijalani dalam bidang kuliner, tapi juga sudah merambah dalam bidang wisata juga, dan ke bidang-bidang yang lain. Beliau adalah Mas Achen Amalageng yang sukses mengawali bisnisnya dari resto yang kecil, yaitu rumah resto kelinci. Kemudian dari resto Omah Kelinci inilah kemudian berkembang, yang di bawahnya yang ditangani beliau ada sekitar 10 unit, yang diantaranya adalah resto sawah, kemudian Sendang Lawu, Gubuk Kelinci, Domba Lawu, Adas Cafe, kemudian Zam-Zam Kebab, dan percetakan. Nah, mari langsung kita simak saja video wawancara dengan beliau. Ini Mas Achen, beliau Mas Achen yang kita wawancarai. Ini langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana jenengan memulai perjalanan bisnis ini? Apakah ada inspirasi yang mendorong Mas Achen nih untuk berwirausaha? Ya, kalau ditanya kenapa ya, motivasinya insya Allah ya, kita berusaha untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau dari usia 12 sampai 38 tahun berbisnis tadi, dan itu berarti kan selama 26 tahun. Ya. Sedangkan beliau jadi Rasul usia 40 sampai 63 tahun. Berarti cuma 23 tahun. Lama berbisnisnya gitu ya. Tidak hanya Rasulullah tapi juga Khadijah, pedagang paling kaya di Mekah. Kemudian para sahabat, bahkan 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu mereka adalah pebisnis ya. Dan 5 diantaranya adalah sahabat paling kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah, gitu. Malah terbuka ini bahwasanya. Kita tanyakan bisnis tapi ternyata nyambung juga ke panutan kita, ke Sirah Nabawiyah. Kemudian ini yang kita tanyakan berikutnya mungkin bagaimana jenengan membangun dan menjaga tim biar efektif, ya. Apakah apa yang Anda cari dalam anggota ini mungkin ada potensi tertentu yang bisa di yang jelas di dalam bisnis itu perlu yang skill leadership atau kepemimpinan ya. Dan kita dalam mencari tim, kita berusaha memang mencari orang yang tepat dan akan kita tempatkan di tempat yang tepat juga. Ya. Artinya dalam rekrutmen kita selalu ada seleksi, artinya si A ini sesuai nggak passionnya gitu ya, sesuai nggak karakternya. Kalau kita cari tim service maka ya kita akan mencari teman-teman yang komunikasinya bagus ya. Yang cenderung ekstrovert ya, artinya mereka mudah bergaul gitu ya, sehingga menghadapi customer itu tidak kaku gitu kan. Gitu ya. Kalau admin sebaliknya, kita malah justru admin itu ya nggak penting lah, artinya dia komunikasi nggak penting, tapi yang penting dia teliti, teliti, jujur, amanah, dan ketahanan untuk bekerja di balik meja itu kuat itu admin. Jadi memang ada kriteria masing-masing, dan kita juga berusaha ya dalam leadership ini dengan pola baru. Kalau pola lama itu kan
tergantung pada satu pemimpin. Betul. Dan kita berusaha mengkader pemimpin di setiap unit. Sehingga perusahaan itu tidak tergantung pada kita. Seperti halnya kereta Argo Lawu, itu kan jarak tempuh Jakarta Surabaya ya, sekitar 10-12 jam. Iya. Ya. Dan yang menggerakkan kereta kan lokomotifnya. Argo Lawu cuma satu lokomotifnya. Sedangkan Shinkansen, ya kereta dari Jepang, itu jarak tempuh yang sama, Jakarta Surabaya, hanya butuh waktu 2 jam. 2 jam saja. Kenapa? Karena lokomotifnya ada di setiap gerbong, sehingga lebih cepat. Kalau Argo Lawu cuma satu lokomotif aja, ya, sehingga ya lebih lambat. Iya. Ya. Berarti semakin banyak penggerak yang aktif itu Betul, akan ya. mempercepat. Betul, ya, Insya Allah. Nggih. Ya. Nggih. Nah ini mungkin ini juga penting ditanyakan untuk mungkin sebagai kami yang mungkin berusaha belajar untuk jadi wirausaha juga, dan mungkin teman-teman yang nanti juga ingin belajar menjadi pebisnis. Bagaimana Mas Akhyan mengelola risiko dalam bisnis? Apakah ada strategi yang diterapkan untuk menghadapi yang namanya ketidakpastian? Ya, tentu saja resiko dalam bisnis pasti ada, ya, dan salah satu karakter entrepreneur itu ya berani mengambil resiko. Itu yang beda mungkin saja, yang membedakan seorang entrepreneur adalah berani mengambil resiko, karena mindset kami kegagalan adalah ibu kandung dari keberhasilan. Artinya kita tidak akan ada gitu kan, kecuali melalui rahim ibu kandung kita. Nah sama, keberhasilan tuh ya akan sulit terwujud kecuali melalui kegagalan-kegagalan gitu. Jadi kegagalan itu ya sesuatu yang wajar, lumrah. Cuma ya bagaimana kita minimalkan, ya dengan belajar, dengan pengalaman, kemudian dengan kita antisipasi, misalkan kalau sebuah resto, ya kami di kuliner, sebuah resto itu misalkan penjualannya turun, ya kami treatment di marketingnya, ya. Nah tapi kita analisa dulu ya, turunnya karena memang marketingnya yang kurang atau operasional yang tidak bisa memuaskan customer, sehingga mereka tidak balik lagi, sehingga mereka malah justru tidak merekomendasikan kepada yang lain. Nah kalau memang operasional ya kita benahi operasionalnya, maka akan kita analisa sebuah situasi, ini yang kurang di mana? Apakah marketingnya, apakah operasionalnya, apakah mungkin tidak efisien, mungkin HPP-nya terlalu tinggi sehingga minus dan lain sebagainya, ya itu kita analisa. Jadi tetap ada ini ada evaluasi berkala. Ya ada evaluasi, selalu ada evaluasi. Sehingga kita melakukan treatment itu berdasarkan data, Ustaz. Data, analisa, mana yang memang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dipertahankan. Wah ini sebenarnya hanya menit tugas tapi terbuka ya. Nah, terima kasih kepada Bu Indah ini, dosen kami, mendorong kita untuk awalnya dari tugas tapi ternyata membuka wawasan kita ya. Nah ini mungkin karena durasi waktu ya Mas Akhyan. Ini pertanyaan terakhir. Ya, saran atau tips yang jenengan berikan bagi orang yang ingin memulai bisnisnya sendiri. Yang pertama sebisa mungkin kita mengenal diri kita, artinya sebisa mungkin kita mengambil bidang bisnis yang sesuai passion kita, syukur sesuai hobi kita, gitu. Yang kedua, dengan kita mengenal diri kita, maka kita akan lebih mudah mencari tim yang tepat. Seperti saya lebih ke marketing, Ustaz. Jadi saya akan melengkapi tim yang bisa melengkapi saya. Misalkan saya mencari admin, gitu ya, partner ya. Kemudian mencari yang bisa betul-betul menguasai operasional, maka tim itu sebisa mungkin melengkapi kita.
Kemudian yang ketiga, bisnis sebisa mungkin itu mulai dari kecil, Sob. Jangan langsung besar. Jangan langsung besar Iya. ya. Oh, ya. Kebanyakan ya terlalu bersemangat dengan modal yang besar, Iya. akhirnya risikonya juga besar. Kan sayang gitu. Iya. Daripada mungkin bikin kafe yang modalnya 1 M, ya mending bikin wedangan yang warung-warung mungkin, ya. iya, Nggih. modalnya mungkin 5 juta, 3 juta sudah bisa. Atau warung pecel lele, yang mana modalnya nggak begitu banyak. Intinya kita belajar dulu, melatih mental, melatih skill untuk jualan, ya. Baru nanti kalau sudah berjalan, Iya. sedikit demi sedikit kita besarkan. Masya Ya. Allah. Jadi jangan buru-buru besar. Ya. Dan Jangan terburu-buru. Ya. Nggih. Masya Allah. Nggih. Mungkin demikian nggih, Mas Angken. Masya Allah. Ini sangat inspiratif sekali dan membantu sekali dalam tugas maupun nanti mungkin dilanjutkan di kehidupan nyata ini. Nggih.